Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Rusaan dengan NIM P31 2024 02657, mata kuliah Data Mining. Saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi decision tree dengan dataset wine quality atau red wine. Untuk materi ini disampaikan oleh Dr. Fahri Alzami. Materi ini ada mengenai tiga materi: satu, pengenalan tentang data, pengenalan machine learning, dan pengenalan optimasi parameter. Untuk dataset bisa diunduh melalui website UC. Saya mengambil dataset mengenai wine quality rate. Pada bagian awal itu load Gdrive ini untuk menyambungkan langsung dataset atau Google Drive ke Google Colab. Kemudian load library ini untuk memasukkan dataset ke data frame itu menggunakan import pandas, kemudian import seaborn untuk mempercantik visualisasi, MATLAB pyplot untuk menggambar grafik, Sklearn model selection, dan import train test split untuk membagi training dan testing. Kemudian Sklearn tree, import detection tree classifier, plot tree memakai menggunakan decision tree, dan import num digunakan untuk operasi matematika. Sklearn pipeline digunakan untuk mencegah nilainya bocor. Sklearn model selection, import grid sort CV digunakan untuk mendapatkan parameter optimal. Dan untuk melihat skor menggunakan matrix accuracy score, matrix precision score, matrix recall score, dan function metric, dan kemudian ada classification report. Meload dataset ini saya langsung menggunakan dari linknya langsung untuk mengload datasetnya. Kemudian simple exploratory data analysis ini untuk melihat 5 teratas dari dataset, mulai dari acidity, fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, schloride, free solder, total sulfur dioxide dan set, pH dari wine-nya, sulfate, alkohol, dan kualitinya. Ini 5 teratas. Nah, ini Google Docs-nya untuk dataset yang saya pakai. Dan DF tile ini merujuk pada 5 dataset terbawah atau 5 dataset terakhir. Hampir sama tadi fungsi-fungsinya, tetapi ini nilai dataset dari 5 ke bawah. Untuk data info ini data kolom, total kolomnya ada 12 kolom,
dengan df description quality 1599112 df quality unique array-nya 567483. Untuk df quality value count-nya tadi 567483, pokoknya 681, yang 6 itu 638, 7 199, 4 53, 8 18, 3 10. Ini visualisasinya 384765 dengan total win quality distribution mulai dari di bawah 100 sampai di atas 500. Hapus data duplikat. Ini untuk menghapus data duplikatnya, kemudian memunculkan data kolomnya, total 12 kolom, dan hapus fitur konstan. Kemudian di print check for no missing value, mengecek untuk missing value-nya. Dan data precision X itu untuk fungsi X-nya itu untuk fitur-fitur seperti tadi ada acidity, sugar, alkohol. Untuk Y-nya itu untuk label yang ingin diprediksi atau kualitinya. Untuk split the data into training and test, itu membagi data jadi 90% pelatihan dan 10% pengujian. Untuk data trainingnya mengambil 1439 sampel, dan untuk yang tesnya menggunakan 160 sampel. Untuk pada tahap 4 ini modeling untuk membuat dan melatih model decision tree dengan data training. Untuk evaluasi, make the decision on the test set, calculate accuracy, generate classification report, generate conversion metric, plot function metric. Itu untuk menghitung akurasi, presisi, recall, function metric, dan classification report untuk mengukur performa model. Untuk evaluasinya, akurasi 0,5687, classification reportnya precision, recall, event score, support. Untuk function matrixnya seperti ini, dan ini gambar visualisasinya untuk bagian aktualnya. Prediction, kemudian nomor 6 itu visualisasi pohon keputusan atau visualization of the decision tree. Ini menampilkan pohon keputusan secara visual agar mudah dipahami. Indeksnya kan 0,5, 1,0.
Ini hasil dari visualisasi decision tree. Kemudian plot feature ini menggunakan tadi grid search. CV digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dip, split, lift untuk meningkatkan performa model. Performa modelnya ini alkohol, supply, total fitur-fiturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan terakhir cek akurasi with training dataset. Kita evaluasi model terbaiknya. Ini menggunakan model dengan parameter terbaik untuk evaluasi terakhir. Kesimpulannya, cara kerja decision tree classifier untuk data training, proses pre-processing, training, evaluasi dan tuning, memvisualisasi korelasi dan struktur pohon, penerapan grid search CV untuk optimasi model. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.